Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Edupreneurship akan mempresentasikan materi kami mengenai alur pembuatan izin usaha. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Nur Alia, NIM 180 384 20 50 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roza Amalia 180 384 20 50 02. Perkenalkan, nama saya Jessica Siboya, NIM 1803 20 50 53. Saya Dewi Trisnawati dengan NIM 1803 84 20 50 65. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Rahel Manora Sikin. Berikut presentasi dari kelompok kami. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian perizinan dalam dunia bisnis. Yang pertama ada hukum perizinan. Hukum perizinan adalah melakukan perbuatan atau usaha yang sifatnya sepihak yang berada di bidang hukum publik yang berdasarkan wewenang tertentu yang berupa penetapan dan permohonan seseorang maupun badan hukum terhadap masalah yang dimohonkan. Selanjutnya, secara garis besar, hukum perizinan ini bisa dikatakan sebagai hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan negara dalam hal adanya masyarakat yang memohon izin. Materi selanjutnya, izin berusaha bertujuan untuk memberikan pembinaan, arahan, serta pengawasan sehingga usaha bisa tertib. Yang kedua, menciptakan pemerataan kesempatan kerja demi terwujudnya keindahan pembayaran pajak. Yang ketiga, menciptakan keseimbangan perekonomian dan perdagangan. Saya Jessica Siboya ingin melanjutkan materi kita pada hari ini, yaitu dalam masalah perizinan dunia bisnis secara umum dapat dikatakan 4 masalah yang terkait sebagai berikut, yaitu yang pertama itu adanya bentuk dan jenis izin yang diselenggarakan umumnya secara bertahap. Selanjutnya itu adanya bidang kegiatan industri yang dalam perizinan izinnya dibedakan antara bidang yang dikelola oleh departemen-departemen seperti perindustrian, pertanian, pertambangan, dan energi, serta departemen-departemen lainnya. Selanjutnya itu adanya badan hukum yang dipersyaratkan dalam perizinan sehingga terdapat berbagai kemungkinan badan hukum yang berdasarkan. Selanjutnya itu di bidang perdagangan, pada dasarnya izin itu diterbitkan oleh Departemen Perdagangan, namun dipersyaratkan pula untuk mendapat rekomendasi dan departemen terkait sehingga jalurnya menjadi lebih panjang. Selanjutnya itu yaitu izin persyaratan selalu mengacu pada 5 hal. Yang pertama itu padahal syarat dan mendapatkan izin. Selanjutnya itu berbagai persyaratan penopangnya yang terkait dengan dampak pemberian izin bersangkutan. Yang kedua itu bobot kegiatan usaha yang dikaitkan dengan izinnya yang diberikan. Selanjutnya itu berbagai hak dan manfaat yang dapat digunakan oleh penerima izin. Selanjutnya penerima izin ini diharuskan untuk memenuhi kewajibannya. Demikian materi dari saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan yang selanjutnya. Menurut Kepres nomor 53 tahun 1988 disebutkan adanya beberapa kegiatan usaha yang tidak dikenakan ketentuan wajib daftar perusahaan, yaitu sebagai berikut. 1. Usaha atau kegiatan yang bergerak di luar bidang perekonomian dan sifat serta tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan atau laba. Yang kedua, bidang-bidang usaha seperti pendidikan formal dalam segala jenis dan jenjang yang diselenggarakan oleh siapapun. Kedua, pendidikan non-formal yang dibina oleh pemerintah dan diselenggarakan bersama oleh masyarakat serta dalam bentuk badan usaha. Yang ketiga, ada notaris. Yang keempat, penasihat umum. Kemudian ada praktik perorangan dokter dan praktik berkelompok dokter. Selanjutnya ada rumah sakit dan ada klinik pengobatan. Selanjutnya ada bentuk-bentuk surat izin usaha. Yang pertama,
Surat Izin Usaha Perdagangan atau yang disingkat dengan SIUP. Surat Izin Usaha Perdagangan atau disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan perdagangan. Dasar hukum untuk mendapatkan SIUP adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, yang menyebutkan bahwa suatu perusahaan wajib didaftarkan dalam jangka waktu 3 bulan setelah perusahaan mulai menjalankan usahanya. Ketentuan perusahaan yang harus memiliki dibedakan atas 3 kelompok. Yang pertama, SIUP kecil, wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih seluruhnya sebesar 50 juta sampai 500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang kedua, SIUP menengah, wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih seluruhnya 500 juta sampai dengan 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang ketiga, ada SIUP besar, wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih seluruhnya 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Selanjutnya yang kedua yaitu surat izin tempat usaha atau yang disingkat dengan SITU. Surat izin tempat usaha atau SITU adalah bentuk usaha berupa pabrik atau toko modern. Nah, jika kita memiliki sebuah pabrik atau toko modern, maka wajib memiliki surat izin tempat usaha ini. SITU adalah izin yang diberikan kepada perorangan, perusahaan, badan untuk memperoleh tempat usaha sesuai dengan tata ruang wilayah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal. Dasar hukum untuk SITU biasanya dikeluarkan oleh pemerintah daerah berupa perda. Pada perda tersebut diatur bagaimana proses memperoleh SITU dan informasi lainnya. Ada persyaratan SITU. Secara umum persyaratan SITU itu adalah surat permohonan bermaterai 6.000 lengkap dengan stempel atau cap perusahaan. Yang kedua, fotokopi KTP pemohon dan surat izin sementara khusus bagi warga negara asing. Selanjutnya, surat kuasa dan fotokopi KTP penerima kuasa. Kemudian ada fotokopi IMBG yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usaha. Fotokopi bukti penguasaan hak atas tanah antara lain berupa sertifikat, perjanjian sewa menyewa atau pinjam pakai perjanjian dalam bentuk lain. Fotokopi akte pendirian perusahaan dan atau akte perubahannya. Fotokopi SPPT dan STTS PBB tahun terakhir. Kemudian surat keterangan domisili usaha. Bentuk-bentuk izin usaha yang ketiga yaitu surat izin gangguan atau HO, yaitu izin kegiatan usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang berpotensi menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan, keterentaman, dan ketertiban umum, tidak termasuk kegiatan atau tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh pemerintah pusat atau daerah. Yang keempat, lembaga pembiayaan, yaitu suatu kegiatan pembiayaan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen. Yang kelima, perizinan lembaga pembiayaan, yaitu untuk memperoleh izin usaha dan lembaga pembiayaan di atas, terlebih dahulu harus meminta izin dengan suatu permohonan kepada Menteri Keuangan. Bentuk izin usaha yang keenam yaitu perizinan di bidang industri. Perizinan di bidang industri telah diatur secara khusus dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1987, di mana dijelaskan bahwa dalam rangka pencapaian pertumbuhan industri, aspek perizinan akan ikut memainkan peran yang amat penting. Dengan menyadari akan perannya, aspek perizinan ini harus mampu memberikan motivasi yang dapat mendorong dan menarik minat para investor untuk menanamkan modalnya di sektor industri. Ada dua macam izin usaha di bidang industri,
Yang pertama, izin tetap. Yang kedua, izin perluasan. Perusahaan yang telah memperoleh izin usaha industri dibebani 3 kewajiban. Satu, melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Kedua, melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan kerja. Ketiga, melaksanakan upaya hubungan dan kerjasama antar para pengusaha nasional. Bentuk izin usaha yang ketujuh atau yang terakhir adalah perizinan menurut Undang-Undang Gangguan. Salah satu izin yang sering menjadi problema dalam dunia usaha adalah mengenai izin Undang-Undang Gangguan ini. Sebenarnya izin Undang-Undang Gangguan ini telah diatur dalam Stake Black tahun 1926 nomor 226. Izin UUG ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada warga atau penghuni di sekitar lokasi suatu usaha. Sebab tidak jarang terjadi suatu tempat usaha ditutup tiba-tiba oleh pemerintah atau pemerintahan daerah hanya karena usaha tersebut diprotes oleh warga masyarakat di sekitarnya. Masyarakat tidak pernah memberikan persetujuan kepada pengolahan tempat usaha tersebut. Khusus di DKI Jakarta, Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta telah mengeluarkan surat keputusan nomor 1641 tahun 1987 tanggal 28 Agustus 1987 yang menugaskan seluruh wali kota untuk melaksanakan pemberian izin UUG. Jenis-jenis usaha yang memberikan izin UUG oleh wali kota terdiri atas 54 jenis usaha atau dapat dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu 1. Kelompok usaha dagang, bengkel, warung. Yang kedua, kelompok industri rumah tangga. Yang ketiga, kelompok jenis usaha lain. Mengenai pengurusan izin UUG untuk jenis perusahaan yang lebih besar selain 54 jenis usaha di atas, izinnya dikeluarkan oleh pemerintahan pusat sendiri, sedangkan ketentuan dan persyaratan hampir tidak jauh berbeda. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Akhir kata kami mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.